Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu khadiyata asyarata. Utawi maqalah kang kaping 11. Kila den dawuhaken li Ibrahim maring Nabi Ibrahim alaihi salam. Li ayyi syai'in krana apa-apa itakhoda ndadekaken sinten Allah khalilan ing kekasih. Jadi karena apa Nabi Ibrahim ini ditanya, karena apa kamu dijadikan kasih oleh Allah? Qala dawuh sinten Nabi Ibrahim bisalasati asyain kelawan telung perkara. Jadi ada 3 perkara yang membuat Nabi Ibrahim ini dijadikan kekasih oleh Allah. Ihtartu milih ingsun amarullahi ta'ala ing perintah Allah ngala amri ghairihi ing atase perintah liyane Allah. Jadi Nabi Ibrahim itu yang pertama, beliau mendahulukan perintah Allah daripada perintah-perintah yang lain atau selain Allah. Yang kedua, wamalan ora ihtamamtu mrihatinaken ingsun bima kelawan barang takfala kang nyukupi Allahu sapa sinten Allahu Allah limaring ingsun. Ai tegese ma ora kumtu jumeneng bi amri kelawan perkara ma ing barang tahammalakang nanggung sapa Allahu Allah limaring ingsun, contone minarisi saking rezeki. Jadi yang kedua itu Nabi Ibrahim itu tidak pernah gusar, tidak pernah napa nggih terlalu berpikir tentang apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Di sini disebutkan salah satunya adalah tentang rezeki. Jadi yang pertama tadi kan Nabi Ibrahim itu selalu mengutamakan perintah Allah daripada perintah selain Allah. Yang kedua itu beliau tidak prihatin atas ketetapan Allah, termasuk rezeki. Yang ketiga, wamalan ora tanggo syaitu mangan ing isuk atau sarapan nggih. Wamalan ora tanggo daitu mangan sore. Ila kejaba mangal dhaifi sartane tamu. Ruya den riwayataken anahu setuhune Nabi Ibrahim iku kana ana sapa Nabi Ibrahim yamsu mlaku sinten Nabi Ibrahim mailan ing sakmil au mailaini ing rong mil li tolibi krana nyuprih man ing wong yakulu kang mangan sapa Ibrahim mangahu sartane Nabi Ibrahim. Jadi bahkan di satu riwayat Nabi Ibrahim itu pernah berjalan 1-2 mil hanya karena mencari teman untuk makan. Baik, coba kita kaji satu-satu ya dari yang awal tadi. Jadi di makalah ke-11 ini dijelaskan tentang adanya pertanyaan, kenapa Nabi Ibrahim kok bisa sampai mendapat gelar Khalilullah atau kekasih Allah. Yang pertama beliau itu menjawab, yang pertama nggih. Dan yang pertama itu ihtartu amrallahi ta'ala ngala amri ghairihi. Jadi beliau itu mengutamakan perintah Allah daripada perintah selain Allah. Contohnya mungkin misalnya kita bekerja itu beliau tidak pernah mementingkan ataupun sampai mengganggu ibadahnya. Jadi ibadah beliau itu tidak sampai pekerjaan beliau itu tidak sampai mengganggu ibadah beliau. Bandingkan dengan kita sekarang, mungkin kita repot mengerjakan ini, mengerjakan itu. Kadang-kadang dipanggil oleh panggilan sholat yang 5 kali sehari itu kita sudah menyepelekan ataupun menunda waktu sholat karena masih ngerjakan ini, masih ngerjakan itu juga kurang sesuai dengan niki poin pertama tadi. Jadi kalau bisa sekiranya memang masih bisa untuk ditunda terkait pekerjaan, dahulukanlah ibadah, dahulukanlah sholat 5 waktu niku nggih paling boten yang wajib 5 kali niku kita pegang secara napa
sungguh-sungguh. Jangan sampai yang 5 waktu itu kita nomor duakan ataupun kita sepelekan, kita mementingkan perintah-perintah yang lainnya. Yang kedua, wamalan ora ihtamamtu bima tafala lohi. Jadi beliau itu tidak pernah prihatin atas ketetapan Allah. Seperti contohnya di sini itu rezeki. Jadi beliau itu ya, bekerja itu sekedarnya, tapi ibadah itu full. Jadi jangan sampai niku sama sih, niki mirip-mirip dengan poin pertama. Jadi jangan sampai kita itu terlalu berpikir piye yo aku kok panggah melarat, piye yo aku radang sugih-sugih. Jangan seperti itu, tapi jangan pernah khawatir atas rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah. Wajibnya orang itu berusaha bekerja, mencari penghasilan ataupun mencari kesibukan. Jangan sampai berpikir aku lek kerja semene yo engko bakal oleh semene. Jangan seperti itu. Kadang kalkulator Allah itu lebih luar biasa. Kita bekerja hanya segini tapi dapatnya segini. Jadi seperti itulah kekuasaan Allah. Tapi kadang juga kita bekerja segini tapi hasilnya segini. Jadi kalkulator Allah itu memang luar biasa. Mungkin tidak hanya rezeki berbentuk dengan materi ya. Rezeki itu juga bisa kesehatan, kesempatan dan lain-lain seperti itu. Yang ketiga, beliau itu tidak pernah makan tanpa ada temannya. Ini sesuai dengan doa ketika mau makan ya, Allahumma barik lana. Jadi kalau di Arab, lana itu kembali kepada orang banyak. Kenapa kok enggak Allahumma barik li? Karena keberkahan makan itu karena kebersamaan. Lebih baik itu kalau makan itu bersama-sama. Bahkan Nabi itu ada suatu riwayat Nabi itu kalau makan 3 orang nasinya itu 2 porsi. Kalau makan 4 orang porsinya 3. Kalau makan 5 orang porsinya 4. Jadi jumlah orang dikurangi 1 untuk porsinya. Karena apa? Untuk melatih kebersamaan antar umat, antar sesama seperti itu. Jadi di sini juga Nabi Ibrahim itu juga menjelaskan bahwa beliau itu tidak makan jika tidak ada temannya. Bahkan beliau sampai jalan 1-2 mil untuk mencari teman makan. Jadi itu intinya untuk makalah ke-11. Jadi ini terkait dengan cerita Nabi Ibrahim, bagaimana beliau bisa sampai diberi predikat kekasih Allah, Khalilullah. Jadi yang pertama, beliau lebih mementingkan perintah Allah daripada selain Allah. Yang kedua, beliau itu tidak pernah khawatir atas ketetapan Allah seperti rizki dan lain-lain. Yang ketiga, beliau tidak makan jika tidak ada temannya. Mungkin itu intaha, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.